Belakangan ini banyak sekali problem yang sering diperbincangkan mengenai ceramah-ceramah para habaib yang mungkin dari kalangan salaf, ceramah-ceramah mereka itu dinilai banyak mengandung khurafat, tahayul, dongeng, dan bid'ah. Bagaimana kita sebagai orang awam untuk menyikapi akan hal ini? Kita dihadapkan dengan dilema antara menghormati dan memuliakan keturunan Rasulullah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap ajaran Rasulullah yang sesuai Quran dan Sunnah. Simak terus video ini sampai habis agar kita tidak gagal faham akan hal ini. سبيل الدموع سبيل مريح كان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sikap kita sebagai orang awam terhadap para habaib yang ceramahnya sudah bertebaran di media sosial adalah harusnya kita mencari kebenarannya dulu di Quran dan Sunnah dengan cara mencari tahu dalil-dalilnya terlebih dahulu yang sahih. Banyak ustadz yang saya jadikan referensi saat ini untuk mengetahui dalil-dalil suatu amalan atau suatu perbuatan. Tapi ingat, mereka yang mengaku habaib, jangan sampai kita rendahkan, kita lecehkan atau kita gunjing. Cukup kita mengklarifikasi mengenai ajarannya saja. Terlepas mereka itu benar atau tidak mengenai nasab mereka ke Rasulullah, itu menjadi tanggungan mereka. Apalagi saat ini sudah ada satu lembaga khusus yang mencatat mengenai nasab mereka sambung ke Rasulullah. Jadi tugas kita hanya cukup husnuzon saja kepada mereka. Tapi untuk mengambil ilmunya tetap kita harus berpatokan kepada Quran dan Sunnah. Kalau memang apa yang mereka sampaikan sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah dan mempunyai dalil yang sahih, maka silakan kita ambil ilmunya. Tetapi apabila tidak, maka jangan ambil ilmunya. Karena ilmu Quran dan Sunnah itu lebih utama dibandingkan dengan nasab. Seperti yang beredar saat ini di kalangan mereka, belajar kepada satu habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 orang alim yang bukan habaib. Pernyataan ini sungguh kacau, karena sumber ilmu harus kita ambil dari orang yang alim, bukan orang yang bodoh. Masalah nasab itu hanya mengenai kita memuliakannya karena beliau adalah keturunan Rasulullah. Tapi kalau masalah ilmu tidak boleh kita berpatokan kepada nasab. Justru saya lebih menyukai ungkapan jangan melihat siapa yang mengatakannya, tetapi lihatlah apa yang dikatakannya. Bahkan jika perkataan itu keluar dari mulut anjing sekalipun tetapi perkataan itu adalah benar, maka kita harus mengambilnya dan mengikutinya. Jadi di video singkat ini saya mencoba mengajak kepada teman-teman yang mungkin masih awam sama seperti saya, agar kita berhati-hati dalam mengambil ilmu agama dalam Islam. Jangan hanya tergiur karena nasab, maka kita sembarang mengambil ilmu yang nantinya akan jatuh kepada bid'ah. Karena jelas semua bid'ah atau hal yang baru dalam agama itu adalah sesat. Dan yang parahnya jangan sampai jatuh kepada kesyirikan dengan cerita-cerita khurafat, dongeng dan tahayul. Seperti bisa memadamkan api neraka jahanam, bisa memerintahkan bahkan memarahi malaikat mungkar dan nakir, bisa Isra Mi'raj dalam sehari sampai berpuluh-puluh kali, dan yang paling parah menurut saya, ada yang mengatakan bisa kasih surat referensi kepada malaikat mungkar dan nakir agar si mayat ini jangan disiksa atau ditanya macam-macam. Yang apabila cerita-cerita ini kita yakini, maka jatuhnya nanti kita mengakui bahwa mereka ini lebih mulia dibandingkan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri pun tidak pernah mengaku bisa seperti itu. Dan bahkan dikisahkan Utsman bin Affan pernah menangis di kuburan sampai janggutnya basah karena takutnya siksa kubur. Padahal beliau ini adalah orang yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Saat sahabat bertanya, kenapa kau menangis ya Utsman? Bukankah Rasulullah sudah menjamin surga untukmu? Maka beliau menjawab, benar, Rasulullah sudah menjamin surga untukku, tapi beliau tidak menjamin aku selamat dari siksa kubur. Yang kalau secara logika kita pikir, yang sudah pasti masuk surga tanpa hisab, tentu bisa selamat dari siksa kubur. Apalagi sekelas Utsman bin Affan. Tapi sekarang ada orang yang mengaku cukup kasih surat taruh di belakang kepala mayit agar selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir. Dan orang yang memberi surat itu pun belum tentu mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah. Sekarang kita cukup kerjakan apa yang diperintahkan saja. Jauhi apa yang dilarang, jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang. Ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil kita tinggalkan. Ingat, Islam ini sudah sempurna. Artinya sudah tidak ada yang perlu ditambah dan tidak ada yang perlu dikurangi, walaupun alasannya baik. Nantinya jatuhnya akan terlihat cacat agama ini. Saya kasih contoh yang mudah dipahami seperti ini. Allah telah menciptakan manusia itu memiliki 2 tangan. Apabila kita menambah tangan kita menjadi 3 atau 4, bukankah bagus?
Karena kita bisa melakukan lebih banyak lagi pekerjaan dan pekerjaan kita bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Tapi coba kalian pikir, manusia dengan 4 tangan apakah bisa dikatakan sempurna? Tentu tidak. Justru semua orang pasti akan mengklaim manusia seperti itu adalah manusia yang cacat. Nah, begitu juga dengan agama ini. Allah sudah mengatakan kalau agama Islam ini sudah disempurnakannya. Jadi kita sebagai manusia yang hina tidak berhak untuk menambah-nambah atau mengurangi apa yang dikatakan Allah sudah sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الصريح يسعك الفضاء الرحيب